Balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Nah itu pemancar bikin sendiri. Pemancar bikin sendiri. Ya, pokoknya radio eksperimen ya namanya ya. Asal 100 meter udah bisa kedengeran sama teman. Udah ada. Satu persatu Ikut menanggalkan diri dan akhirnya semua hilang. Balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Oke. Mantap. One take oke kan? Mantap. One take oke kan? Mantap Om. Gokil guys. Sahabat Mr. Dam, kali ini narasumber kita, wow, Goks ini super Goks sih, ya kan? Iya. Ini senior kita men. Betul, senior. Asli. Buat kalian kaum milenial nggak ada yang tahu kayaknya, tapi ya kan lu harus tahu ini adalah suara misterius di zaman dulu. Kenapa gue bilang suara misterius? Karena Om ini ya kan seorang VO senior ya kan yang biasa ngisi apa Om VO-nya? Ya saya selalu iklan produk, sama promosi TV Om ya. Kemudian masuk jadi warga televisi. Wow. Televisi pertama, televisi swasta ya pertama ya di Indonesia. Pertama, ya. Itu sebagai voice over announcer, Yops. mempromosikan semua program yang ditayangkan. Dari misalnya Liga Italia, waktu itu serial MacGyver. Guys. Udah lahir belum? MacGyver loh. Enggak, kalau gue udah tahu. MacGyver tahu. Tahu. Itu wah gila, kalau lu tahu MacGyver, lu pasti tahu lah umurnya berapa ya. Gokil, ini dia nih Om Om Arman, Om Arman ini emang dia yang biasa VO. Ada lagi sambungannya. Apa tuh Om? Arman aja banyak. Arman apa nih? Donida. Arman Donida. Karena itu nama artisan tuh ya. Kalau kata orang bilang sana nama komersil. Nama komersil benar. Gokil, Om ini adalah yang ngisi VO ketika kalau lu tahu nih atau lu bisa browsing di YouTube VO atau voice over yang ada di TV swasta, biasanya mereka mempromosikan acara-acara TV swasta itu ya Om ya. Dari Piala Dunia atau acara serial TV, olahraga lah kayak olahraga, olahraga benar. Itu pun suka juga jadi reporter. Ini ya news anchor. Iya. Kalau zaman sekarang ya. Bahasa keren. Iya. Dan guys, kalau kalian harus tahu sih bahwa Arman Donida ini dia penyiar senior zaman radio belum ada ya Om ya. Radio udah ada. RRI. Itu radio swasta itu dimulai dari radio eksperimen ya, waktu itu belum ada namanya PT Radio apa belum ada. Radio eksperimen itu pemancarnya bikin sendiri. Beda sama radio RRI itu ya. Import segala macam. Wattnya udah puluhan ribu watt. Dulu mah ya paling dulu 100 watt kita. Paling yang denger dari sini kemana sih ya, nggak jauh lah. Itu biasanya radius berapa kilometer dong? Ya 10-20 kilometer masih bisa nerima lah. Kalau bedanya sama HT beda? Kalau HT kan harus ada apa namanya pemancar
apa namanya untuk transit di situ, terus bisa disebarluaskan. Kalau gitu. ini bisa siapa aja denger dong berarti ya? Bisa siapa ya, asal punya radio. Asal punya radio, cuma nyari-nyari frekuensi aja. Waktu itu radio cuma satu ban. Cuma satu ban. Gokil, gua nggak tahu sih. Lagi gua Mas Joy. Tapi ini tuh oke banget. Ini edukasi buat kalian semua, sahabat Mr. Ram yang emang belum ngerti atau belum paham atau baru tahu nih. Dan gua juga sendiri baru tahu bahwa radio itu emang radio swasta belum ada zaman dulu. Belum ada. Nah, caranya pakai tadi. Nah itu pemancar bikin sendiri. Ya, pokoknya radio eksperimen ya namanya ya. Asal 100 meter udah bisa kedengeran sama teman. Udah ada. Udah seneng banget. Gokil. Itu radio eksperimen Om. Kalau bicara radio eksperimen, beda dong kalau misalnya RRI, mereka siarannya adalah berita dan segala macam. Udah radio siaran. Kalau radio eksperimen apa Om? Kebanyakan bercandanya. Ya paling pilihan pendengar. Dari Om Joni untuk kekasih tersayang di tempatnya. Salam sayang penuh rasa hormat. Zaman-zaman dulu surat menyurat ya, kirim-kirim salam. Kirim salam lewat lagu. Oh gitu. Request lagu gitu. Ya bisa. Kalau ada telepon ya bisa telepon, pesan lagu apa. Kalau ada ya kita puterin, nggak ada ya manyun aja nih. Gokil, keren banget sih itu. Itu kalau boleh tahu Om, tahun berapa sih Om kayak gitu? Ya sekitar tahun 67, 66 ya. Wow, 66, 67 kita udah mulai siaran. Gokil, gila bokap gue juga nggak tahu ya. Ada temen. Gokil, tahun 60-an Om udah siaran. Iya, 67-an lah. Mulai itu siaran. masih independen. Masih radio eksperimen itu. Nah, mulai siaran benerannya itu ketika waktu itu pemerintah mengharuskan jadi yayasan. Oke. Baru bisa resmi. Karena banyaknya waktu itu radio-radio eksperimen ini bermunculan, disuruhlah merger. Alright. Terus dari 2 radio jadi 1. Nah, mulailah tuh bener nyusun program yang benar. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta. Terus siangan dikit acara untuk ibu rumah tangga. Tengah hari bolong, waktunya makan siang. Udah mulai teratur itu. Jadi kayak ngingetin aja gitu. Sore tea time, tea and cocktail time. Dulu juga udah mulai beringgris-inggrisan dulu. Keren banget ya. Di zaman itu TV ada. Ada TVRI. Baru cuma 1. Cuma TVRI. Berarti yang menjamur adalah radio duluan ya. Radio. Tetap kemana-mana. Itu sampai luar negeri gitu nggak sih Om? Eksperimen? Enggak loh. Karena radiusnya itu ya cuma. Radiusnya ya enggak. Soalnya pemancar waktu sudah diresmikan jadi yayasan, terus jadi PT itu kalau nggak salah cuman nggak sampai 1000. Paling per kota paling gitu atau per daerah gitu. Per Jakarta, khusus untuk Jakarta gitu. Ya ada untung bisa tembus Bogor, bisa tembus Bandung, ya itu udah alhamdulillah Bang. Keren ternyata kayak gitu men ya. Sebelum ada si radio swasta yang resmi itu ya itu radio eksperimen itu yang emang bikin sendiri. Kalau zaman sekarang udah import minded. Asli.
kekuatan 10.000 kilowatt. Wow, di sini nggak ada yang bisa bikin begitu. Gokil, gokil. Guys, ini gokil banget loh ya kan. Ini satu pengalaman atau satu cerita yang gue baru dapat ya kan, yang kayak gini-gini. Sebenarnya ini nih yang menginspirasi banyak orang. Betul. Karena apa? Sebelum lo tahu majunya teknologi zaman sekarang ya kan. Basically lo harus tahu historinya. Ya enggak? Iya. Asal mulanya ya enggak. Di sinilah nih cuma Mr. Podcast yang punya ya enggak. Ngobrol histori masalah penyiar lah. Tapi ada sih yang bisa mencapai luar negeri. Itu resmi ya. Resmi. Jadi Orari. Oh, namanya Orari zaman dulu. Organisasi Amatir Radio. Organisasi Indonesia. Amatir Radio Indonesia. Nah, itu Orari. Itu bisa untuk KSO atau ngobrol dengan luar. Tapi itu udah harus ada license. Harus ada license. Tapi tetap pakai nama Amatir. Amatir. Oh, itu amatir. Amatir radio. Jadi perbedaan antara radio siaran dengan amatir radio yaitu amatir radio dia punya lisensi sendiri, radio siaran juga punya izin sendiri. Oke. Kalau misalnya radio amatir itu lebih karakternya atau dia ngebahasnya lebih apa, Om? Ya tentang teknis peradioan. Ya, kalau mau ngobrol macam-macam ya itu bisa aja sih. Antara misalnya kita KSO dengan stasiun amatir radio Jepang, Australia itu bisa. Lebih bebas aja gitu lebih ya, bebas Om ya. Wow, berarti. Dan dia juga lebih kepakai bahasa amatir radio. Bahasa KSL itu loh. Ada kayak apa ya itu ya bahasa-bahasa Q-code. Yoi, bener. Bahasa sandi lah ya. Ada juga yang pakai Morse. Jadi dialognya tuh pakai Morse. Kayak perang-perang gitu dong. Wow. itu adanya di amatir radio. Di amatir radio adanya. Kalau di radio siaran enggak ada. Wow, gila baru tahu kan lo. Guys, ini perbincangan lintas generasi loh, asli. Tahun 60 men, ya kan gua ngobrol sama manusia atau orang yang emang hidupnya udah di tahun 60. Zaman purba ya. Gokil ya kan. Sekarang kita bawa ke zaman sekarang. Masih bergelut di bidang VO sampai sekarang. Masih. Wow. Gila 60 2021. Terakhir di TV pemerintah. TV pemerintah. Dari 2012 sampai 2016. Sampai 2016. 4 tahun. Niatnya sih membantu memajukan TV yang udah paling tua di Indonesia. Iya, benar. Kebetulan pada waktu itu saya ditugaskan juga untuk membuatkan tagline untuk si TV ini. Pertamanya kan tagline dia itu, aduh saya lupa ya. Dan si bos minta, Pak Arman tolong bikinin tagline baru untuk ulang tahun ke-50. Saya tahu tagline pertamanya. Ini nggak apa-apa ya sebut brand si TV swasta, TV pemerintah TVRI itu bukan? Iya. TVRI menjalin persatuan dan kesatuan, bener nggak? Itu tagline lama. Ya, gue nggak tahu, sumpah. Tahu loh gue ya. Itu tagline lama. Bukan berarti gue hidup di tahun zaman segitu. Tapi ini satu wawasan yang kalian harus tahu juga. Ya nggak? Yang barunya apa, Om? Saluran Pemersatu Bangsa. Yo, iya yang nggak tahu kan lo? TVRI Saluran Pemersatu itu Om yang bikin. Saya yang bikin. Gawat, mantap. Big applause, gawat man. Tapi podcast waktu setelah 2016 saya sudah nggak di sana. Ternyata itu udah dirubah lagi. Bukan Saluran Pemersatu Bangsa lagi, tapi tetap ada pemersatu bangsanya. Media Pemersatu Bangsa. Oke, lebih global lagi ya kalau bicara. Sebenarnya kalau menurut saya media itu kan banyak. Iya, benar. Iya kan? Benar, nggak bisa dikatakan TV aja itu media.
Kalau saluran itu identik dengan channel. Iya, channel, bener banget. Sebenarnya lebih tepat ke saluran. Iya sih. Mungkin dia mengikuti zaman kali ya. Bisa jadi. Mau bawa-bawa media. Mungkin ada. Koran aja media. Iya, benar. Betul. Kita bikin podcast aja media. Iya. Benar. Iya kan? Namanya aja udah TVRI ya kan, Televisi Republik Indonesia ya. Iya, Justru betul. malah saya lebih berpegang pada saluran pemersatu bangsa. Itu suara. Boleh diulang loh. Suaranya nih, lu denger nih suaranya. Saluran pemersatu bangsa. Langsung men sama pembuatnya ya nggak, saya ngikutin dia yang ngomong. Gila Mr. Podcast emang. Alhamdulillah banget, gila. Sore ini, malam ini gue ketemu sama narasumber yang wow sekali ya kan, yang kalian belum tentu dapat di podcast manapun. Yoi. Nih kalau kalian nggak tahu voice over tuh apa sih, voice over tuh sebenarnya lu suka dengar kalau di 21 Studio 1 telah dibuka. Nah, itu contohnya lah ya. Dan itu suaranya kalau mau tahu masih temennya Om Arman itu, juga. Salah satu legend. Betul. Voice over perempuan. Ibu Maria Untu. Ibu Maria Untu. Gokil dam. Saya masih ingat pintu teater 1 sudah dibuka. Silakan Anda untuk memasuki ke ruangan. Man, suaranya itu legend asli, dan itu wow gila. Nggak semua orang punya nada, aksen atau yang bagus, ya nggak. Kita bisa semua bicara dan segala macam, tapi ketika bicara voice over announcer, ya nggak, itu beda. Betul. Ada kriteria tersendiri pastinya. Pasti. Ya. Karena saya itu tidak cuma menekuni dunia broadcast. Dunia sinetron, dunia panggung itu juga saya geluti. Berarti ketika sinetron atau di luar VO, Om aksennya beda lagi berarti. Beda lagi. Wow. Bagaimana kita mengekspresikan suatu emosi. Bener. Sama kayak karakter bernyanyi dong ya. Misalnya jadi karakter tua, karakter anak muda, karakter anak-anak, itu kita harus bisa. Pernah Om jadi oke, katakanlah kalau sekarang tuh dubbing. Kalau saya pernah, cuma nggak terlalu menggeluti. Pernah. Tapi kan nggak jauh beda dong. Iya. Sebenarnya nggak jauh beda. Kalau dubbing itu misalnya kita dubbing mengisi satu iklan film ya. Benar. Satu film kita isi di mana aktornya yang bicara, kita harus ikut lipsnya. Itu dubbing ya. Wow, gila keren banget. Tahu banyak gua asli. Ternyata ya maksudnya masih satu. Kalau gua bisa bilang ini artis. Iya nggak sih? Iya nggak? Dengan kata lain bisa dikatakan artis. Syukurlah kalau masih bisa dibilang artis. Bisa nggak merasa tuh. Ini artis loh ya kan, harus bisa memainkan emosi. Ya nggak? Ketika kalian harus mengisi atau katakanlah misalnya promosi untuk olahraga sama film pasti kan berbeda. Jelas sangat. Dan kalaupun kita promosi film, antara film drama dan film action pasti kan beda. Wow, itu men, gokil banget. Kalau drama itu lebih diutamakan ke lemah gemulaya. Ketika seorang yang tengah jatuh cinta, seperti kayak gitu. Itu untuk drama ya. Tapi kalau untuk olahraga, ya bola dibawa oleh si Anu, dioper ke si Anu, tiba-tiba. Ya itulah olahraga, beda. Benar. Om pernah menjadi komentator? Suka. Sampai dan sekarang. Waktu itu dan nanti juga September ini. September 21 saya berangkat. Itu tugasnya untuk jadi reporter. Acara PON itu? Iya. Wow. Kemana Om kalau boleh tahu? Papua. Papua men. Mantap. Sorry Om.
Umur berapa sekarang? Ya kalau angkanya nggak pernah berubah, dibolak-balik ya itu juga. Itu aja ya? Bisa nambah kan? Bisa. Ah. 69. Yes. Kacau guys. Udah umur 69 masih eksis men di Bener. dunia VO. Bener. Iya nggak? Itu gokil, itu satu prestasi atau ya lu Ya, jadi orang ya. alhamdulillah lah. Dengan umur segini masih orang masih bisa percaya, memberikan kepercayaan, Ya. dan itu anugerah. Anugerah. Betul. Asli, semoga kita semua diberi anugerah. Amin. Yang emang bisa berguna buat semua orang ya. Amin. Wah itu umurnya lama banget men, ya kan? Ketika kita berkarir di satu atau di satu bidang, itu lama banget. Wah gila sih. Karena cinta sebenarnya. Wow. Balik lagi passion. Passion. Karena cinta dengan profesi ini, Iya. ya itulah yang mendukung dan memperpanjang. Kalau boleh tahu Om, zaman sekarang nih menjadi news anchor, reporter atau VO di TV swasta atau TV pemerintah atau segala macam, biasanya tuh mereka harus ada diplomat kah ya nggak? Atau sarjana kah? Kalau boleh tahu Om, ada sekolah khususnya kah atau Waktu zaman saya nggak ada sekolah Nggak khusus, ada. itu alami. background Kita Om sebenarnya apa? Backgroundnya nggak ada background apa-apa, karena kebetulan waktu itu temen punya radio, lu belajar siaran nih, belajar, dan memang waktu saya belajar siaran selalu serius, kadang-kadang baca artikel. Oke. Jadi seperti berita, artikel-artikel yang ya agak santai, lucu dan lain sebagainya. Oh berarti belajarnya di radio eksperimen tadi. Iya. Isinya ya Om baca Dan artikel. satu hal ya yang buat kalau untuk ingin menjadi seorang voice over yang baik itu, dia harus bisa mengerti artikulasi, Artikulasi. Iya. intonasi. Betul, intonasi. Nah, itu. Biar nyampe ya. Dan artikulasi itu setiap kata harus jelas. Jelas, betul. Contoh ya seperti selamat malam. Dengarnya apa? Selat malam. Nah, itu salah. Salah. Selamat malam. Oke. Banyak orang itu tidak mengindahkan itu. Iya benar-benar. Selamat malam. Tetap salah. Salah. Harusnya ya selamat malam. Selamat malam. Itu benar. Coba perhatikan masih banyak yang Iya. tidak menggubris hal-hal Iya, seperti itu. kadang-kadang gini. Gua seorang host ya kan, dan gue suka belajar. Gue masih suka belajar untuk ngelihat atau belajar dari host-host yang mungkin udah terkenal dan segala macam. Kita pelajarin dari situ. Tapi ternyata yang gue pelajarin juga masih ada gitu, masih nemu tuh yang kayak gitu-gitu Om. Karena bicara terlalu cepat atau yang itulah nggak memperhatikan Sebenarnya artikulasi. cepat itu harus karena untuk iklan produk ya, itu kan dengan durasi yang Betul. sekian harus bisa mencapai kalimat yang diberikan. Iya. Poin-poinnya harus Harus Dan Baca itu semua. harus diucapkan dengan jelas, walaupun cepat, tapi tetap tetap jelas. jelas. Gokil. Ilmu men. Jadi speed, artikulasi dan intonasi itu perlu. Wow, gokil, ini pelajaran banget sih asli. Speed, artikulasi dan intonasi. Yoi, itu bakal ketanam di otak gua sih. Yoi Dam, inget Dam ya kan, ini kita lagi belajar nih sama Itu senior radio men. ya. Tahu kan kalau TV mulai tahun berapa? Yap. Nah itu mulai saya merambah ke dunia pertelevisian ya Udah awal juga dari TV swasta. gokil. Wow. 3 SKS nih ini. Asli ini TV nggak- swasta mulai 1989. 1989. TV swasta benar-benar. Nah, Pertama tuh saya tahu RCTI bukan Om? yes. Yap, RCTI. Terus kedua setahun kemudian SCTV.
ketiga ada LaTV apa segala macam kemarin banyak lah. Banyak lah sampai sekarang banyak banget. Oke Om, dari tadi ngobrol terus. Seret. Kan? Enggak, tunggu dulu. Ya, Om. Jangan di kau terus dong yang nanya. Boleh dong saya nanya. Oh iya benar. Boleh Om. Boleh Om. Kali ini gua harus siap. Guys, baru kali ini loh kita kedatangan narasumber yang emang kayak gini. Sorry nih ya kan. Jangan lu mulu kali yang ngomong. Betul, ya kan? Jangan lu mulu yang nanya. Gue boleh dong nanya. Baru ini men, senior ya nggak? Iya. Junior harus iya. Kayak bapak ini badan gede. Waduh, kita mah badan kerempeng ya. Bener, nggak pernah gemuk. Ya segini-gini aja dari dulu. Coba dong, kayak tadi ikut. Apa? Balik lagi di Mr. Dam Podcast. Nah, itu nggak ada penjiwaan itu. Itu ngomong biasa. Harus pakai penjiwaan. Wow. Coba ayo sekali lagi. Jadi gua nih langsung man, ini kursus ya kan, langsung on the spot ya kan, ini belajar men asli. Sebagai host itu harus paham. Yoi, bener banget. Coba lu dah Om, syukurin lu. Itu bukan gua. Balik lagi di Mr. Dam Podcast gitu Om. Boleh, tapi ada penekanan yang sebenarnya harus dikuasai. Balik lagi ke Mr. Dam Podcast. Just sit. Apa tuh tadi? Sit back and chill. Just sit back and chill. Jadi penekanan itu untuk intonasi dan artikulasi juga harus. Jadi bukan cuma asal buka suara gitu. Itu harus ada penjiwaan, harus ada penekanan di mana menjualnya. Bener banget, setuju banget, bener emang. Dan intonasi sih yang penting ya. Nah ini salah satu juga saya ingin tanya juga gitu loh. Ini berani ngoceh gini modalnya apa sih? Guys, cuma pengen tahu aja. Bener loh, gue kenapa dari tadi ya. Bener, gue bilang tadi sama Adam, kenapa gue yang grogi kali ini ya? Ternyata bener, feeling gue nggak salah, feeling gue tepat banget. Ternyata kali ini Mr. Dam Podcast hostnya di roasting sama narasumber nggak tuh? Wow, gokil. Ini cuma sedikit kepingin tukar pengalaman. Iya benar. Sharing Om ya. Yang tua pun masih perlu belajar dari yang muda sekarang. Betul. Ilmunya mungkin akan lebih banyak sekarang ya. Kalau yang tua itu kan cuma pengalaman. Tapi ilmu harus dimiliki oleh yang muda-muda. Betul Om. Benar. Sekarang modalnya apa? Modalnya apa nih? Sebenarnya Om, modalnya adalah karena saya suka ngobrol dan seneng banget ngebahas sesuatu hal yang baru. Dicampur nekat gitu ya. Ya itu. Nomor 1 adalah nekat Om. Nah, skill ya nomor 2 lah ya. Ayolah ya kan, yang penting nekat. Kalau lu nggak nekat, nggak coba, memang berani speak up gitu ya. Itu yang benar, itu harus dimiliki oleh setiap orang. Keberanian. Iya betul. Untuk memulai. Itu. Keberanian untuk memulai itu kuncinya. Iya benar banget Om. Kalau nggak ada yang berani untuk memulai, kapan jadi? Kapan jadinya bener, nggak akan tahu. Betul. Bener banget. Wah gokil sih ini. Gokil man. Nggak perlu diploma kan? Nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Saya juga terus terang aja masuk RCTI, masuk TVRI, nggak pakai diploma. Nggak ada ya. Emang passion aja. Karena kemampuan yang saya miliki, betul. mereka mau terima saya. Yoi. Tetap balik lagi sebenarnya zaman sekarang pun saya percaya bahwa kemampuan pasti yang dicari. Bukan embel-embel apa ya, titel kah, ya enggak, atau lu anak siapa dan segala macam. Kalau lu punya kemampuan, gue yakin pasti lu bisa. Betul. Punya keberanian dan kemampuan. Iya. Itu pasti bisa. Ya. Wow,
keren banget. Yakinilah diri sendiri. Iya. Jangan takut Betul. untuk memulai. Gawat. Mantap. Yakinilah diri sendiri, jangan takut untuk memulai. Betul. Wow, terima kasih banyak loh. Banyak banget ilmu yang gue dapet ya. Ngobrol sama Om Arman nih, wow, gokil sih, gokil. Nih kayaknya bakal lama nih, guys, weh para editor ya kan. Sorry nih, gue kali ini nggak mau kalau lu bilang 10 menit lagi atau 4 cut, no. Ya kan? Karena kesempatan ini ya kan nggak bakal datang 2 kali. Betul. Dan gue nggak tahu ya, gue bakal dapet ketemu orang yang model kayak gini lagi apa enggak besok-besok. Iya nggak sih? Betul, Bener betul, nggak? betul. Sorry maaf nih. Oke. Ngobrol terus dari tadi aus Om saya. Iya Om. Boleh, Minum Om Boleh ya. kali diminum dulu. boleh Om. kita minum? Boleh. Cheers. Asik. Cheers Om. Oh iya duluan aja. Sorry Om. Emangnya nggak boleh jadi orang keren? Oke guys, sahabat Amsterdam ya, Om. Mau kasih tahu nih bahwa kita dari episode pertama sampai episode kali ini, detik ini, kita Amsterdam Podcast udah di-endorse sama Endora, air mineral dari Semarang. Refresh your mind. Refresh your mind. Saya tahu ini. Yo, ya kan. Dan kalian sahabat Amsterdam, bagi yang mau menjadi reseller ya kan, atau mau jualan Endora juga, Ya, betul. bisa datang aja langsung ke Amsterdam Coffee and Bar. Ya. Karena alhamdulillah nih, Amsterdam Coffee and Bar sudah menjadi distributor resmi dari Endora. Yo. Endora, minuman kesegaran untuk keluarga. Cakep. Wih, Endora lu bayarnya sama Amsterdam ya. Kalau lu pakai ini, gua nggak mau tahu. Itu ada Yoi. Opa Galbi. Iya Om. Apa Galbi ada juga Om, bener. Yoi, alhamdulillah sih Om. Saya tahu dan saya pernah makan di sana. Cakep. Sudah mencoba. Wena. Mantap. Senior aja. Yang senior aja udah nyobain, masa Iya, kalian belum betul. nyobain ya? Langsung dong, langsung ke Opa Galbi Bintaro. Iya. Yoi. Terus sekarang masih tutup kayaknya. Masih tutup Om. Masih karena pandemi ini. PPKM ini. Iya, Om. PPKM betul. Masih ikutilah Iya. aturan yang ada. Iya, betul. Levelnya belum berkurang Om soalnya. Levelnya. Belum. Tapi masih bisa sih Om, karena mereka menyediakan servis di rumah. Iya, Jadi, home service. Home service. Bisa. Gitu. Diantar makanannya ke rumah sama alat-alatnya. Kalaupun dia minta mereka dimasakin, ada chefnya juga yang masakin kayak gitu. Itu lebih bagus lah. Yap, Iya, Om. keren sih. Itu kenapa saya bisa tahu, karena kemarin baru datang. Iya. Berarti tetap mengikuti prokes yang ada. Iya, Iya, Om. benar. Betul. Tetap. Itu Oke, harus. keren. Kacau. Gue pengen tahu lebih dalam lagi tentang VO, atau mungkin ada pengalaman dari Om Arman ya kan, yang apa ya, yang harus di-sharing lah Om. Atau pengalaman lucu lah. Gini. Sorry nih Om kalau kurang ajar. Om tuh identik banget dengan Iya, gue juga mau ngomong bingung. Tahu. Pasti larinya ke kepala. Iya. ya Om, itu identik banget Om, ya kan emang Saya bergundul ceria ini mulai 2007 kalau tidak salah. 2007 Om. Sampai orang rumah marah-marah. Marah-marah kenapa tuh Om? Kalau boleh tahu Om. bukannya malah seneng Om kalau nggak ada rambutnya, nggak beli sampo gitu, enggak? Pak, itu kesian rambut. Pengen lihat dunia. Baru numbuh sedikit jadi sedikit udah. Gokil. Ya ampun. Gokil. Itu Tapi senangnya saya sudah tidak masuk dalam dunia hitam ataupun dunia putih. oh iya, karena udah Nggak punya dunia. nggak punya dunia udah lah. Sini kan masih Dunia hitam. Ini dunia hitam. Dunia hitam. Ini dunia hitam. Oke. Belum putih. Kalau yang itu tuh udah. Guys, sahabat Amsterdam.
Tahu nggak sih yang dibilang dunia hitam dunia putih itu apa? Rambut lu itu Iya, masih hitam, ya kan? betul. Yang putih itu udah ubanan, tapi ini udah ngepeduli. Iya. Apa? Wow. Hitam? Enggak. Kalau Putih? hujan, Enggak. kalau hujan pasti banjir terus ya. Cuman ya ini lah, Longsor ya. kadang-kadang dari dalam itu terus keluar. Berontak, Saya Om, ya? nggak bisa gerak sedikit. Langsung keringet tuh. Keringet, iya. Itu bagus Om, tandanya Om. Sirkulasinya masih Ya baik kalau lah. dibilang bagus ya alhamdulillah. Iya. Kalau Karena- orang sehat biasanya kayak gitu Om. Karena antara di dapur sama main badminton itu keluar keringetnya sama. Bener. Bisa aja. Bener-bener sama. Gokil bisa. Sampai Manya, tolong anduk. Anduk bisa ganti berapa kali tuh Om? Kaos saya bisa satu hari bisa 3 kali. Wow. Kalau di rumah juga ya. Ya apalagi badminton. Ya. Iya. Masih sampai sekarang Om Masih. badminton. Cuman Olahraga. karena pandemi ya Iya. kita berhenti dulu sebentar. Iya, iya. Tapi emang itu kiatnya ya, menjaga stamina ya. Ya Iya, olahraga terus Om ya. olahraga ya tapi ya secukupnya lah, Iya. nggak ngotot, nggak Om, ngoyo. iya. Bicara VO balik lagi nih Om. Tipsnya apa sih Om biar suaranya tetap konsisten? Iya. Biar kalau misalnya penyanyi kan biasanya ada pantangannya lah, nggak boleh minum air es lah, nggak boleh makan pedes kah atau apa kayak gitu. Sama sekali nggak ada buat Sama saya. sekali nggak ada. Ikan asin hajar ble. Pedes hajar ble. Hajar boleh. Nggak ada yang namanya pantangan. Berarti makan apa aja Om? Cuman satu syaratnya untuk jadi voice over yang baik gitu. Nggak gagu. Nggak, oh iya benar. Tapi berarti nggak ada pantangan. Om makan apa aja? Nggak. Tapi saya dengar-dengar Om nggak ada giginya ya benar. Iya. Wow itu benar-benar itu pengalaman benar-benar itu pengalaman yang betul-betul menyedihkan. Jadi Gimana Om? Coba Om cerita Om. Itu waktu saya di radio, salah satu radio di Kebayoran, Kebayoran. Oke. saya sakit gigi Sakit Sakit gigi. gigi. atas, Asa- dicabut lah Kalau biasanya kalau masih sakit nggak boleh dicabut. Om. biasanya, Iya. tapi Tapi nggak ini- tahu ini gimana ya, namanya kecelakaan ya. Oke. Ya udah cabut. Itu sore-sore di sini keluar kayak luka bakar. Setengah. Ya sampai di sini sebelah. Merah-merah gitu dong. Bukan merah, Kenapa? kayak orang kesundut-sundut gitu, mana sih? Itu kenapa Om? Nggak ngerti, entah itu kelebihan obat tapi di mana ya over saya juga nggak ngerti. Nah setelah itu ya satu persatu Ikut. menanggalkan diri dan akhirnya semua hilang. Gue ngeliat lagi. Gokil guys. Gua dapet dari intel si Mr. Podcast katanya ya kan Om Arman ini nggak ada giginya padahal pas gue liat ada ya kan. Tapi ternyata sekarang gua lihat pakai mata kepala sendiri. Inilah yang dibilang hidup dalam kepalsuan. Sampai nangis gua. Baru nemu kan orang yang hidup dalam kepalsuan. Nah ini orangnya. Gokil. Sampai nangis gua. Tapi alhamdulillah suara masih tetap terkontrol dengan baik. Om, nggak ganggu ya emang kalau bahasa apa? Oh iya. Nggak. Itu kan gigi parah. Enggak, karena sudah terbiasa ya. Oh gitu. Tapi pasti ada dong pengalaman ketika baru-baru nggak ada.
Bukannya ini ya, bukan ya. Gini. Biasanya kan kalau kasih tisu kan. Kirain gue dikasih tisu nangis doi. Pasti ada dong ketika udah tanggal semuanya nih ya kan giginya ya kan. Terus ketika pakai gigi palsu ya itu hidup di dalam kepalsuan itu. Memulai hidup dalam kepalsuan itu. Itu kan pasti kan canggung Om. Awalnya ya. Pasti awalnya ya, tapi setelah itu ya sebulan 2 bulan biasa normal. Normal ya. Enggak terlalu mengganggu lah ya. Tapi pasti dong ada lah. Ada lah. Seperti sekarang aja ya. Coba perhatiin. Setiap hari saya selalu makan es. Es batu? Bukan makan es, minum. Minum ya. Oh ya. Minum air es, air dingin. Bisa mencerna nggak artikulasi yang saya keluarkan tadi? Setiap hari saya minum air es. Biar kenapa emang? Enggak. Kedengarannya itu kan orang broadcast harusnya jeli dengan artikulasi seseorang. Oh, ulang. Saya selalu minum es. Saya selalu minum es. Apa yang janggal dari ucapan? Es. Nah, itu. Es. Pengaruh dari. Oke, iya benar. Dengar nggak lo? Enggak. Karena penyebutan S-nya itu tidak seperti kita es. Nah, Dia gantung gitu ya Om. Jadi enggak. dia agak mendesis. Tuh. Jadi ada sesuatu yang bocor. Oke. Cor ya. Nah, itu. Oke, fungsinya jadi kurang maksimal lah ya. Kurang maksimal. Hanya penyebutan huruf S saja. Lainnya enggak sama. Aman semuanya ya. Aman. Tapi kayaknya kalau S sih nggak terlalu pengaruh sih Om. Ya pengaruh loh. Pengaruh juga. Kalau misalnya sesuatu produk yang membutuhkan huruf S banyak, itu akan celaka. Oke. Betul. Dan akan gagal. Wow, gokil. Jadi benar organ mulut itu jatuhnya ya. Maksudnya itu semuanya Suara berpengaruh ya. ke suara, intonasi, artikulasi. Suara sudah artikulasi sudah agak sedikit. Iya. Beberapa kata mungkin ya kurang maksimal diucapkan. Sama kayaknya kalau orang cadel ya Om nggak bisa ya. Iya. cadel. Sebenarnya jangan dianggap orang cadel tidak bisa berekspresi. Justru orang akan senang dengan kejadelannya. Iya. Oke, bisa dijadikan suatu ciri khas. Iya, ciri khas. Itu dia. Oke. Jadi jangan merasa karena cadel terus nggak berani untuk jadi untuk maju sebagai. Betul. Justru dari kecadelan itu. Jadi ciri khas Om ya. Bener, kekurangan bisa menarik perhatian orang dan dia suka. Ya, Iya. betul. Pada dasarnya kan orang suka atau tidak. Yap, iya, that's betul. it, bener banget. Iya. Dan itu salah satu kalau kita kekurangan. bisa mengolah dan orang ternyata suka, Iya. berhasil lah. Iya. Yoi, bener. Satu kekurangan yang dijadikan kelebihan loh. Nah, Iya. That's it, good. Kayak contohnya Rico Ceper ya kan. Iya. Iya. Ya, itu kan mereka kan dia penyiar loh. Penyiar. Ya, tapi bisa gitu. karena dia bisa mengolahnya. Karena dia bisa ngolahnya. Iya. Iya benar. Walaupun cadel ya kan, Kekurangan tapi seseorang. Iya. Kalau diolah dengan baik, diproduk dengan baik, Yap. dikemas dengan Iya. baik, betul. itu akan menjadi super baik. Betul. Setuju banget nih. Pesan-pesannya nih oke banget nih. Jadi kalau Jangan- kita punya satu kelemahan, Iya. jangan kita langsung Betul. muncul. Ya minder, bener Om, ya. banget. Jangan Minder. Iya. langsung minder atau patah semangat untuk menggapai sesuatu ya. Tapi Harus bagaimana caranya Si kekurangan ini. kekurangan ini menjadi kelebihan. Iya, betul. Iya. Wow, itu kuncinya sih itu, bener ya kan. Lu lah Dam, ya nggak? Maksudnya
lu bisa belajar nih. Banyak banget poin yang bisa lu ambil ketika kita bicara kayak gini. Oh iya benar juga, gue orangnya slow ya kan apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Maksudnya gimana caranya lu karyakan atau lu kreasikan supaya itu menjadi satu ciri khas atau daya tarik lu sendiri gitu. Lu bungkus lah dengan baik. Itu nggak sih? Ngomong soal pengalaman, waduh, macam-macam itu pengalaman. Iyalah, secara senior pastilah dibanding kita yang junior ini. Ini Gigi punya pengalaman. Gigi lagi dong. Nah, kalau seram nih Gigi kocak sih. Enak kan kalau ngomongin Gigi senang dong. Nah. Oke. Waktu itu kita ceritanya piknik nih. Oke, Piknik ke Anyer. Pantai lah ya. Hahihi. Cekakakan tiba-tiba ini lompat. Ngerame lah di situ semuanya. Gila leh katanya. Tuh Gigi bisa mental. Pasir semua dong. Udah comot langsung diguyur air pasang lagi. Asir enggak? Ada lagi yang di rumah. Gimana dong? Lagi nih kayaknya nih. Astaga. Ya Allah, maaf saya bukannya mau ngetawain orang tua. Tapi emang orang tua ini kocak sih. Ini sih pengalaman, benar-benar pengalaman. Ceritanya bersihin lah ya. Setelah dibersihin, sebelum ini saya taruh di meja. Di meja saya balik lagi ke kamar mandi. Aduh, Gigi udah dibersihin, udah enak dan ya. Mandi lega lah ya. Pas keluar mau pakai lagi dong. Mau pakai lagi dong Gigi. Kemana? Kemana hilang? Hilang. Bisa gimana? Kemana ditanya bisa hilang? Jalan gitu giginya. Nanya mesti Manya. Gigi taruh di mana? Hah? Gigi apaan? Gigi bingung. Itu ditaruh di meja. Nggak tahu kucing lagi di mana. Kucing di mana? Di gini-gini. Hei, gila lu. Lagi ya. Gigi jadi gondol kucing atau? Gondol kucing. Mending kalau dia apa-apain. Dibuat main. Didorong-dorong gitu. Ya ampun. Aduh, kocak sih. Ada. Senior ini ngaco sih. Asli goks. Gokil guys, sahabat Wisdom. Kali ini gue terhibur sekali. Banyak banget lelucon atau bercandaan ya kan. Dan ilmu walaupun lintas generasi ya kan. Obrolan kita masih nyambung. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa ya wawasan lu harus luas. Betul. Ya enggak, ketika lu bicara sama siapa. Jadi seorang host itu harus punya ilmu yang kuat. Data yang kuat, pengalaman bagus. Bener. Wow, itu yang kuncinya itu. Wow, wah gila, gue suka banget sih. Episode kali ini gue suka banget karena apa? Gue dapet wawasan yang luas. Betul. Gue dapet ilmu lelucon. Dan yang nggak habis-habisnya tuh ilmu. Banyak buat ilmu yang bisa diambil dari obrolan ini. Dan kalian kalau misalnya emang smart people ya kan, lo harus tahu, lo harus bisa ambil dari semuanya apa obrolan ini intinya. Apa sih sebenarnya? Bukan semar menem ya? Bukan. Smart people. Oh, smart. Pakai ada T-nya ya. Ada T-nya. Bukan semar mendem gitu. Ya maklum orang tua. Bahasa-bahasa begitu kan, aduh. Gokil, seru banget Dam. Asli gua nggak tahu lagi sih nih. Ya mudah-mudahan nih Mr. Dam Podcast harus dapat lagi sih. Betul. Ya kan, narasumber yang kayak gini-gini nih yang buat gua sebenarnya semakin semangat lagi gitu untuk untuk kita berkreasi lagi, berkarya terus ya. Ya mudah-mudahan yang subscribe yang segala macam dia lebih nambah wawasan. Amin. Paling tidak begitulah. Udah pasti nambah wawasan, pasti. Jom, ya kan? Karena
belum tentu lu tahu ya kan. Ya nggak sih, belum tentu lu tahu siapa sih biasanya tuh yang ngomong di balik layar itu ya nggak, ataupun voice over tuh apa sih ya kan, yang kayak gitu-gitu ya. Itu wow, gokil. Terus terang ya, kalau buat saya itu memang moto itu kebalikan dari yang lain. Kalau orang lain banyak bekerja, kurangi bicara. Itu kan normalnya kan. Normalnya banyak orang lain bilang kayak gitu. Tapi kalau saya banyak bicara, kurangi kerja. Gokil. Karena dari banyak bicara kita bisa menghasilkan. Iya benar. Betul. Gue jadi termotivasi gue deh. Banyak bicara, kurangi bekerja. Gokil, Dam, sorry nih. Gue jadi dapat motivasi. Nggak perlu kita bawa yang berat-berat itu, nggak perlu. Gokil, seru banget. Dari kita ngobrolin tentang radio, ya kan, tentang voice over ataupun ya televisi, semuanya Om. Betul. Sampai pengalaman, sampai gigi rambut kita bahas semuanya. Gokil asli. Kalau bicara prestasinya nggak usah diomongin deh. Om ini segudang prestasinya ya. Kalian bisa cari aja di YouTube atau kalian browsing lah. Arman. Ya, pengalaman prestasi itu yang dibilang prestasi kan harus ada bentuk. Lupa dibawa sih ya, nantilah saya kirim ya. Itu ada piagam dari RCTI berupa waktu saya pensiun saya dapat piagam The Legends. Udah pasti Om itu ada di YouTube, Wikipedia. Udah pasti. Kan? Nama komersilnya tadi siapa? Om Arman Donida. Arman Donida. Di searching aja di Google. Udah pasti ada, banyak. Ada Wikipedianya pasti. Jangan dikupas soal Donidanya deh ya. Itu pandang. Ini kalau dikupas bakal lama lagi sih. Bakal lama soalnya. Nanti episode kedua aja. Iya, boleh. Orang pada nanya. Boleh Om. Boleh Om. Ya episode dulu gue harus cari tahu tuh Donida tuh. Yoi, itu dah bener. Donida itu saya dapatkan ya sekitar tahun 67. Nama itu saya pakai untuk nama komersil saya. Boleh Om, nanti di episode 2 Om kita. Aduh, nggak berani sih mengupas itunya sebenarnya. Dari tadi pas nyebutin nama Donida, nama komersil itu pengen gue kupas, tapi gue nggak berani asli. Ada wanti-wantinya soalnya tadi. Oke guys, seru banget episode kali ini, seru abis, kacau, banyak banget yang bisa lo ambil. Ya nggak? Dari pengalamannya, dari ilmunya, ataupun wah banyak banget deh, ya kan. Sebelum kita pamit, gue mau bacain dulu nih siapa sih ya kan yang udah support Mr. Dam Podcast dari awal sampai detik ini. Biasalah titipan, promosiin teman-teman di luar, ya nggak? Oke, ada Food Garden Yogyakarta. Ini adanya di Jogja City Mall lantai 2. Ini tuh food court ya? Iya, food court. Food court, betul banget. Dan Opa Golbi Bintaro. Ini adalah Korean all you can eat. Korean all you can eat. Bagi kalian yang domisili Bintaro dan sekitarnya bisa banget nih datang. Tapi sekarang lagi PPKM. Betul. Tapi tenang aja, jangan berkecil hati karena mereka menyediakan home service. Betul, home service. And bahasa kerennya home delivery service. Oke, benar. Home delivery service. Betul, itu lengkapnya sih. Hari ini gue dikritik banyak sih. Oke, benar. Ya nggak apa-apa, namanya kita junior. Belajar, ya kan dikasih tahu sama senior, iya aja. Iya betul. Oke, ada Endora Refresh Your Mind. Yoi, air mineral dari Semarang. Endora.
Terus ini lagi nih banyak banget kedai-kedai atau brand-brand lain yang udah support kita. Betul. Contohnya ini ada Oriana Coffee, ada OI Purity Emergency, Capital Clothing, ada Sweet Roastery, ada Kopi Tepi, ada Jejamuan, Rencang Panjenengan, ada Maskah Roastery NT, ada kedai Kopi 103, ada Jenaka Kopi, Alamanda Kopi, Kaila Furniture, Teras Motor 88, Kopi Saudara, wow banyak banget ya. Ada Ado Studio, ada Lovesick, ada SW Makeup Artist, Ayolah. ada Spectra, Yoi, Car Air Conditioner Service, ada Roadside Barbershop, ada Ganyem, and Betawi Coffee Culture and last Juini, Ya. Clothing and Apparel. Betul. Yoi. Masih menerima Masih dong Om, ya kan? produk-produk apapun yang ingin Apapun, Iya, baur apapun. di Mr. Adam Mr. Adam Podcast, Ya, bener betul, banget. Om. Karena emang kita bikin Mr. Adam Podcast tuh Om buat saling membantu Om. Iya, Om. Sarana niaga, Om. Sarana niaga ya kan. Bagi kalian yang punya kreativitas atau usaha ataupun apa saja yang bentuknya adalah ya kalian mau maju bareng, silahkan ke sini. Kita bantu promosi. Itulah zaman sekarang tuh kita nggak perlu punya televisi stasiun. Yap, bener banget. Begini pun kita bisa cari. Iya Betul, Om. bener banget Om, setuju banget Om. Itu emang salah satu konsep kita kenapa Iya. kita bikin ini ya Betul. nggak? Bener banget, nggak perlu kita ke TV-TV atau segala macam. Dari media platform digital aja kita udah bisa bikin sesuatu Iya. yang lebih besar mungkin dari televisi. Kuncinya adalah kreatif. Kreatif, Betul. that's it. Betul. Setuju banget. Gua setuju itu. Oke Om, sebelum pisah nih Om, sebelum kita pamit, boleh dong mau closing statement ya nggak dari Om Arman buat teman-teman di luar sana atau sahabat Mr. Dam di luar sana. Oke, buat teman-teman yang ingin ya mempopulerkan produknya atau apa, silahkan bergabung di Mr. Dam Mr. Dam Podcast. Dan apa namanya, pesan buat teman-teman yang menggeluti dunia voiceover, teruslah berjuang. Yakinilah diri sendiri bahwa kita mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat nusa dan bangsa. Yoi, mantap sekali. Closing statement yang sangat super. Mantap, asli. mantap. Sebelum kita pisah nih, gua nggak mau tahu karena kita kedatangan voiceover senior ya kan. Iya. Tadi Silakan. openingnya udah. Iya, nggak? closing dong. Nggak afdol kalau closing yang nggak ada dong. Jangan lupa like, comment, Jangan share ya. lupa like, subscribe, dan komen di Mr. Dam Podcast. Oke? Alright guys. Oke guys, sampai jumpa lagi. Siapakah yang jadi narasumber kita Ya. berikutnya? Kalian harus pantengin terus Mr. Dam Entertainment Ya. yaitu Mr. Dam Podcast. Podcast. Alright, Just sit back and chill. Bye.